now, heads now, heads now, heads now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Nah, sebelum kita memulai belajar hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat ye. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu mencari atau mengumpulkan data atau informasi suatu peristiwa dalam sebuah teks menggunakan aspek siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, keenam aspek tadi biasanya disebut dengan 5W dan 1H. Aspek who atau siapa menjelaskan tentang siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam suatu peristiwa. Aspek what atau apa menjelaskan tentang isi dari peristiwa tersebut. Aspek where atau di mana menjelaskan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Lalu ada aspek when atau kapan menjelaskan tentang waktu terjadinya peristiwa. Aspek why atau mengapa menjelaskan alasan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Lalu yang terakhir ada aspek how atau bagaimana menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Ibu punya gambar bendera nih. Bendera negara mana ini? Ya, negara Indonesia. Kapan hari kemerdekaan Indonesia? Ya, tanggal 17 Agustus 1945. Di tanggal tersebut terjadi suatu peristiwa, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang artinya Indonesia sudah merdeka dan bebas dari penjajah. Sekarang Ibu akan menayangkan sebuah teks. Kita cermati bersama ya. Teks apakah ini? Ya, ini merupakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari teks ini kita dapat mengetahui informasi penting menggunakan aspek apa, siapa, di mana, kapan, dan aspek-aspek lainnya ya. Yuk kita cermati dan simak bersama ya sebuah teks mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia agar kita mengetahui informasi penting apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Dimulai dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Akhirnya, Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti.
Acara dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, Ibu punya peta pikiran nih, berisi aspek apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Sekarang kita isi sama-sama ya peta pikiran ini berdasarkan teks yang telah kita simak tadi. Dari teks bacaan tadi, kita dapat mengisi peta pikiran berikut ya. Dimulai dari aspek apa. Apa yang terjadi pada teks tersebut? Ya, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, aspek mengapa. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena Jepang telah menyerah kepada tentara sekutu sehingga dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari Jepang. Berikutnya aspek siapa. Siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam peristiwa tersebut? Ya, ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, PM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Lalu aspek bagaimana? Bagaimana peristiwa proklamasi Indonesia bisa terjadi? Ya, dimulai dari tentara Jepang yang menyerah pada sekutu, kemudian bangsa Indonesia memanfaatkannya untuk memerdekakan Indonesia. Lalu ditulisnya teks proklamasi, kemudian dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan terakhir ada peristiwa pengibaran bendera merah putih. Lalu ada aspek kapan. Kapan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi? Ya, tanggal 17 Agustus 1945. Yang terakhir ada aspek di mana. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sudah selesai ya kita mengisi peta pikirannya. Kita telah mempelajari 6 aspek ya tadi, yaitu aspek siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, ke-6 aspek ini biasanya disebut dengan istilah 5W1H. 5W1H digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai sebuah peristiwa, baik dalam teks, laporan, maupun wawancara. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk tetap selalu rajin mencuci tangan, berpola hidup sehat, memakai masker jika keluar rumah, dan tetap menjaga jarak ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.